Qin Yichen telah mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya lebih lembut, agar tidak menakuti anak kecil ini. Tapi suara ini jatuh ke telinga gadis kecil itu. Tapi itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu seperti bisikan setan, menggoda di telinganya. Tampaknya selama dia mengambil langkah berikutnya dan masuk ke ruangan ini, pintu akan segera ditutup. Tidak ada yang akan menyelamatkannya, tidak peduli berapa banyak dia meminta bantuan, sampai dia diliputi oleh mimpi buruk di belakangnya. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar. Dia berbalik dengan susah payah. Suaranya yang bergetar jelas dipenuhi ketakutan. Pendahulu, senior, oke, bisakah aku tidak masuk? Qin Yichen melihat postur ini, di mana dia bisa membiarkannya pergi? Ini adalah kerja kerasnya sendiri, dan ini adalah wawasannya dari latihannya. Selama gadis kecil ini memahami makna yang dalam dari lukisan ini, dia pasti akan mencapai karir saat itu. Ini adalah hadiah Qin Yichen untuknya, dan juga hadiah atas keberaniannya untuk meminta lukisan dari dirinya sendiri. Lihatlah begitu banyak orang di luar, berapa banyak yang mengejar dan bertanya pada diri sendiri untuk melukis. Bahkan penjaga toko sebelumnya, Ting Feng, di bawah bimbingannya, mengambil lukisan itu dengan sangat enggan. Dibandingkan dengan gadis kecil di depannya, penjaga toko Ting Feng ini sama sekali tidak berharga dan tidak berharga. Terutama pujian terakhir membuat Qin Yichen, yang tahu cerita di dalam, hampir tertawa. Lihatlah betapa tulusnya gadis kecil ini, matanya yang jernih benar-benar luar biasa. Tetapi ketika Qin Yichen mendengar kata-kata gadis kecil itu, sudut mulutnya berkedut. Apa? Kamu tidak mau? Hati Qin Yichen penuh dengan kebingungan. Jelas bahwa itu baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Jadi mengapa dia tiba-tiba menyesalinya? Melihat penampilan ketakutan gadis kecil itu, Qin Yichen melirik ke kamar. Dan jelas tidak ada apa-apa selain karya aslinya. Ketika gadis kecil itu melihat ekspresi bermartabat Qin Yichen, cahaya di luar ruangan menyembunyikan wajah Qin Yichen dalam kegelapan, dan penampilannya sangat menakutkan. Itu semakin memperburuk rasa takut di hati gadis kecil itu. Senior, aku tiba-tiba tidak menginginkannya lagi. Qin Yichen tenggelam dalam kontemplasi selama 3 detik. Kenapa tidak? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah ingin ditanyakan Qin Yichen. Lagi pula, dengan status dan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk menunjuk kedua junior ini, dan orang-orang tidak boleh merasa jijik. Qin Yichen bingung. Tapi tidak peduli bagaimana Qin Yichen tidak tahu alasannya, dia tidak bisa mengubah fakta di depannya. Pekerjaan nyata yang dia rencanakan dengan hati-hati, menyembunyikan metode kultivasi, dan bahkan dapat dengan mudah memasuki kekuatan tingkat ksatria, di depan orang-orang ini, itu seperti hal kotor yang dihina. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, memikirkannya sejenak, dan menghela nafas tanpa daya. Kamu pilih salah satu hari ini, atau jangan pergi dari sini. Qin Yichen tidak berpura-pura sopan kepada gadis kecil kali ini, dan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Mata itu sepertinya melahap orang di depannya kapan saja. Ekspresi menakutkan seperti itu, ditambah dengan sedikit tekanan yang tampaknya dilepaskan secara tidak sengaja oleh Qin Yichen, tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil berani membuat masalah dengan senior seperti Qin Yichen? Dia mengangkat tangannya dengan tajam, dengan kuat menggenggam lukisan yang paling dekat dengannya, dan bergegas ke pintu seolah dia berlari untuk hidupnya. Hati-hati menjulurkan kakinya, ingin meninggalkan tempat berbahaya ini, tidak bisa tinggal sebentar. Ketika meninggalkan pintu, gadis kecil itu akhirnya ingat etiket yang diajarkan oleh tuannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Yichen. Terima kasih senior telah memberi saya kesempatan. Setelah mengatakan ini, gadis kecil itu melarikan diri tanpa melihat ke belakang, dan tidak hanya melarikan diri, tetapi juga berbalik 3 kali dalam satu langkah, karena takut Qin Yichen akan mengejarnya. Tindakan semacam ini membuat Qin Yichen sedikit tercengang. Dia menoleh dan melirik kerumunan lainnya, yang semuanya berjauhan, tidak berani melihat Qin Yichen lagi. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Harta itu berdebu, dan kemuliaan tersembunyi di dunia. Sambil menghela nafas, dengan emosi Qin Yichen yang tersisa, mengikuti langkahnya yang agak hilang, dia memasuki ruangan di dalam ruangan. Dan semua orang di luar akhirnya menghela nafas lega setelah Qin Yichen kembali ke kamar untuk waktu yang lama, dan diam-diam mundur satu persatu. Tepat ketika semua orang baru saja meninggalkan beberapa langkah, seseorang tiba-tiba datang dan mengetuk pintu. Feng, beraninya kamu mengunci pintu. Athena sangat marah saat ini. Jika bukan karena perintah Zeus, dia benar-benar ingin memukul kepala Qin Yichen beberapa kali sekarang. Katakan sesuatu untuk menyembunyikan identitas Anda, dan kemudian instruksikan diri Anda untuk berjalan di luar gerbang kota. Salah satu dari 12 dewa utama keagungannya sendiri, kapan dia menderita keluhan seperti itu? Meskipun perjalanan panjang itu tidak meninggalkan jejak di tubuhnya, itu meninggalkan bayangan besar di hati Athena. Buang-buang waktu. Pada sore dan satu malam ini, aku bisa melakukan puluhan ribu kali lebih banyak dari ini. Kenapa aku begitu bodoh untuk melakukan apa yang dia perintahkan padaku?
Athena melihat ke pintu yang tertutup, dan dia sangat marah sehingga dia mendobrak pintu dengan kepalan tangan dan menendangnya hingga terbuka. Feng, keluarlah untukku. Dengan pergerakan Athena, semua orang yang hadir juga meletakkan ide untuk pergi, dan memutuskan untuk mengamati di sini sebentar. Bagaimanapun, identitas senior terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan sekarang jarang memiliki sedikit petunjuk, jadi wajar untuk memahaminya dengan kuat. Mereka semua melihat ruangan dari kejauhan, telinga mereka menajam. Saat berikutnya, raungan datang. Beraninya kau tidur. Athena sangat marah sehingga dia mengangkat Qin Yichen dari tanah dengan keras. Tepat ketika Athena meraih Qin Yichen, mata tertutup Qin Yichen akhirnya terbuka, dan dia melihat Athena yang dekat, sedikit mengernyit. Tidak benar. Kenapa aku tidak memperhatikan nafasmu? Menjangkau dan mencubit bahu Athena dengan keras, Qin Yichen diyakinkan oleh sentuhan nyata bahwa ada orang seperti itu di depannya. Tetapi dalam kesadarannya, dia tidak menemukan apapun. Memutar kepalanya untuk melihat keluar pintu, kesadaran Qin Yichen perlahan pulih. Kali ini, Qin Yichen memberikan perhatian khusus pada kesadarannya sendiri dan informasi yang dikirimkan kembali setiap saat. Sampai saat tertentu, mata Qin Yichen menyala. Jadi begitu. Setelah itu, Qin Yichen hendak keluar. Bagaimana Athena bisa mentolerir Qin Yichen mengabaikan keberadaannya seperti ini? Dia mengulurkan tangannya secara langsung dan menekan Qin Yichen di kursi tempat dia berbaring, dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Feng, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Qin Yichen tercengang. Apakah Anda tidak membantu Zeus mengawasi penilaian saya? Mengapa Anda ingin saya menjelaskannya sekarang?